Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjara mimuk lantim bidami amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadal barkum fi dhalma'i min idami fama li'ainayka in kultak fahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi maula liwasan imda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibun ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hisnut tafwidi fahuwa dzikru khataril umuri. Wa amma hisnut tafwidi, anapun utawi bentenge pasrah. Iku fahuwa utawi hisnut tafwid iku dzikru khataril umuri, eling-eling bahayane pira-pira perkara. Wa imkanul halaki, lan kemungkinane rusak. Wal fasadi tegese rusak. Fiha ing dalem umur. Adapun benteng yang menjaga tafwid adalah mengingat tentang kekhawatiran segala sesuatu dan mengingat kemungkinan adanya kerusakan di dalamnya. Wa hisnu hisnihi utawi bentenge benteng. Bentenge hisnu artinya apa? Benteng yang menjaga bentengnya tafwid. Benteng yang menjaga bentengnya tafwid iku dzikru ajzika. Nutur apes ira anil i'tisami saking kareksa. Anduru bil khotori saking pira-pira macem-maceme perkara kang bahayani. Wal imtina'i lan kang nyegah. Anil wuku'i saking tumiba fiha ing dalem durub. Bijahlika sebab kebodohan ira. Wa ghaflatika lan keluputan ira. Utawa kelalaian ira. Wa du'fika lan apes ira. Wal muwadzabatu utawi netepi ala hadaini dzikraini ing atase iki loro pepeling utawa dua ingatan iku tuhmilu mendorong apa dzikrain iku tuhmilu mendorong apa muwadzabah ka ing sira ala tafwidil umuri ing atase masrahaken perkara kulliha ya sekabehane umur sira pasrahaken ilallahi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala wa tahafudzi lan ngreksa anil hukmi saking hukum fiha ing dalem umur wal imtina'i lan nyegah an iradatiha saking ngarepaken umur illa bisyartil khairi kejaba kelawan syarat kebagusan wasolahi lan tegese kebagusan. Fahadhihi utawi iki jumlah iku hadhihi jumlah kang agung wabillahi taufiku. Benteng yang menjaga benteng tafwid tersebut adalah mengingat-ingat kelemahanmu untuk memelihara diri dari berbagai macam bentuk kekhawatiran dan mencegah agar tidak terjerumus di dalamnya karena sebab kebodohan, kelalaian, dan kelemahanmu.
Dengan mengingat dua hal ini, secara rutin, kamu akan terdorong untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah, menjaga diri agar tidak memastikan hal itu dan tidak menginginkannya kecuali dengan syarat adanya kebaikan. Wabillahi taufiki, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Fa in qila lamun den ucapaken laka maring sira apa ma hadza, ma iku apa hadzal khataru utawi iki kekhawatiran, alladzi yujibuna kang padha netepaken sapa ulama, utawa lebih tegasnya majibaken sapa ulama at-tafwidha ing pasrah li ajlihi krana arae hadzal khatar fil umuri ing dalem pira-pira perkara, fil umuri ing dalem pira-pira perkara. Jika Anda bertanya kekhawatiran macam apa atau kekhawatiran seperti apa yang mengharuskan seseorang menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala situasi dan kondisi. Apakah terkait dengan keadaan darurat atau terkait dengan keadaan susah atau bagaimana? Fa'lam mongko becik ngertiya sira annal khatara sak temene kekhawatiran fil jumlati ing dalem gemblengane secara global atau secara umum iku khatarani ana kekhawatiran loro. Rubane khatarus saki bahayane mamang, bi annahu kelawan saat temene amru iku yakunu tinemu apa amru, aula yakunu utawa ora tinemu apa amru, wa annaka lan sak temene ira iku tasilu bisa tumeka sira ilaihi maring amru, aula tasilu utawa ora tetemu sapa sira ilaihi maring amru. Ketahuilah bahwa secara umum kekhawatiran itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kekhawatiran yang meragukan, karena hal itu bisa saja terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Kamu bisa sampai ke sana atau tidak bisa sampai ke sana. Wa hadzal khataru utawi iki kekhawatiran, wa hadza utawi iki khatar iku yahtaju butuh apa hadza, butuh ilal istisna'i maring jabaaken. Wa yaqa'u lan tumiba sapa wong fi babin niyati ing dalem babe niat kang bagus, wal amali lan dawane pengangen-angen, watuli wal amali lan dawane angen-angen. Kamu bisa sampai atau bisa saja tidak sampai pada perkara itu. Kekhawatiran semacam ini membutuhkan pengecualian yang menimpa niat serta angan-angan. Yang menimpa niat serta angan-angan. Jadi ada kekhawatiran tentang apakah bisa atau tidak, berhasil atau tidak.
Lah di sini ini akan terjadi apa? Akan terjadi kemungkinan bisa jadi itu menjadi keniatan, bisa jadi masuk dalam ranah tulil amal. Kalau menjadi niat yang bagus, maka menjadi kebaikan. Kalau masuk pada ranah tulil amal, itu menjadi tercela. Disinilah pentingnya kita mengatakan insya Allah. Kalau orang zaman dulu itu berkata sesuatu itu mesti didahului dengan barangkali Allah nanti menghendaki memudahkan kita akan lakukan. Jadi didahulukan Allahnya. Kalau Allah memberi kelancaran rezeki, saya akan membangun ini. Kalau tidak, berarti kan tidak. Nah, yang seorang sekarang itu kadang tidak meneladani orang-orang tua kita dulu. Dibalik, pokoknya tahun depan harus begini. Kamu ngomong harus begini itu bukan masuk pada ranah niat yang baik, tapi masuk pada ranah tulil amal. Lalu kemudian yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku khatarul fasadi, kekhawatirane rusak. Bi alla yastaqina bi alla tastaiqona. Gambari yen to ora yakin sira fihi ing dalem amr as-sholaha ing bagus linafsika kedue awak ira. Wa hadza utawi iki sani iku alladzi perkara yuhtaju kang dibutuhaken fihi ing dalem alladzi apa tafwidu apa ilat tafwidi pasrah. Yang kedua adalah kekhawatiran terhadap kerusakan. Seperti halnya jika kamu tidak merasa yakin mendapatkan kebaikan dalam hal itu untuk dirimu sendiri. Dan kekhawatiran semacam inilah yang memerlukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kedua ini bukan kekhawatiran sekedar berhasil atau tidak, tapi sudah mengarah kepada kekhawatiran terhadap kerusakan yang terjadi terhadap diri kita sendiri. Wah, misalnya ini contoh. Orang-orang lingkungan sekitar kamu, masyarakat menghendaki kamu menjadi lurah atau menjadi camat atau menjadi bupati atau bahkan presiden. Kita ini tidak tahu apakah menjadi seorang presiden itu justru akan memperbaiki, mendorong kualitas kita, taqarrub ilallah atau tidak. Jangan-jangan karena saya jadi presiden justru malah menjadi lalai dan dolim. Ini namanya kekhawatiran tentang kerusakan yang mungkin saja terjadi terhadap diri kita. Kalau menghadapi masalah seperti ini, maka hendaknya kita menyerahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya kita jangan berambisi seperti yang berulang kali saya bacakan. Apa? Jadi i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya kita misalnya dicalonkan orang masyarakat untuk jadi presiden, ya berbuatlah sewajarnya. Jangan kemudian berbuat yang melanggar aturan syariat, menerjang larangan-larangan Allah.
Kalau kita berusaha biasa-biasa saja itu tetap jadi presiden, maka berarti yang lebih baik menurut Allah adalah menjadi presiden. Kalau sudah begitu sikapnya itu ndak ada orang itu nyuap, orang itu menerima suap, apalagi memfitnah orang lain demi ambisi kepentingan pribadinya. Kenapa? Karena dia tidak punya ambisi apapun. Ambisi apapun. Sudah, titik ya. Suma yujami'u, nuli ngumpulaken suma, mana? Sumah talafat nuli beda-beda. Apa ibaratul a'immati pira-pira ungkapane pira-pira imam fil khatari ing dalem kekhawatiran. Fa'an ba'dihi mongko saking sebagiane a'immah annal khatara sak temene kekhawatiran fil fi'li ing dalem penggawean. Huwa ya khatar iku antakuna yen to ana apa mau antakuna yen to ana sira iku dunahu ana arah-arahe khatar. Dunahu ngene. Antakuna yen to ana iku dunahu ana ing dalem arah-arahe apa? Khatar. Apa natajun keselamatan. Wa yumkinu lan mungkin apa ayu jami'ah yen to ngumpulaken hu ing ayu jami'ah yen to ngumpulaken apa fi'lu ngene. Apa fi'lu? Nah, hu ing fi'lu apa dambun dosa. Fal imanu mongko utawi iman. Wal istiqomatu lan istiqomah. Wasunnatu lan sunnah. Iku la khatara ora ana bahaya iku maujud. Fiha ing dalem iman. Istiqomah wasunnah. Idla yumkinu krana ora mungkin dunal imani tanpa iman apa natajun keselamatan albatata halih pasti. Wal istiqomatu utawi istiqomah iku layu jami'u ora ngumpulaken ha ing istiqomah apa dambun dosa. Faidan nuli ing dalem nalikane la khatara fiha tasihu bener apa iradatul imani ngarepaken iman wal istiqomati lan istiqomah bil hukmi kelawan pasti. Para ulama mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda tentang hal yang mengkhawatirkan ini. Artinya apa sih yang dikhawatirkan itu apanya? Seorang ulama berpendapat bahwa hal yang mengkhawatirkan dalam satu pekerjaan adalah perbuatan yang jika ditinggalkan akan mendapatkan keselamatan dan bisa saja bercampur dosa. Saya ulangi. Hal yang mengkhawatirkan dalam satu pekerjaan adalah perbuatan yang jika ditinggalkan akan mendapatkan keselamatan dan bisa saja bercampur dosa. Keimanan, istiqomah, dan sunnah tidak termasuk perkara yang mengkhawatirkan. Sebab tanpa keimanan tidak mungkin akan memperoleh keselamatan. Tanpa istiqomah sedangkan keistiqomahan sedikit pun tidak bercampur dengan dosa. Dengan begitu boleh saja menghendaki iman dan istiqomah secara pasti.
Seperti yang saya contohkan tadi. Kadang-kadang kita itu punya satu keinginan yang seakan-akan mengandung kebaikan. Dan memang kadang-kadang ada yang nyata-nyata itu kebaikan. Tapi jangan lupa, di dalam kebaikan yang kita lakukan itu terkadang terselip dosa yang mencampurinya. Misalnya begini ya, kita ingin menjadi pemimpin. Ini kalau tidak saya yang mimpin, rusak semua ini. Dari sisi ini seakan-akan keinginan itu bagus. Tapi barangkali ada kepotensi melakukan dosa yang terselip. Apa? Secara tidak langsung, dia merasa yang terbaik di antara yang lain. Dan ini kadang-kadang masuk pada ranah agama. Misalnya ada orang ketika bulan puasa buka warung. Ini kalau tidak kita obrak-abrik warung ini, maka dosa ini akan semakin besar. Agama ini lama-kelamaan rusak. Seakan-akan dari sisi ini bagus. Tapi coba lihat lebih dalam. Ada sisi-sisi kemungkinan kita melakukan dosa di dalamnya. Yang pertama, potensi dosa sombong. Bahwa seakan-akan yang peduli dengan agama Islam ini hanya dia. Kalau dia tidak menegakkan syariat Islam, nanti Islam akan runtuh. Wong Allah sendiri mengatakan yang menjaga Islam itu bukan kamu. Yang menjaga Islam bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan siapa-siapa. Yang menjaga Islam itu hanyalah Allah. Dan ini maksudnya potensi dosa itu di situ. Jadi merasa kalau tidak ada yang membela agama Islam ini, nanti Islam ini akan hancur, Islam ini akan rusak. Jangan GR kamu ya. Jangan GR. Itu loh yang diajarkan oleh para ulama, melihat sisi kemungkinan dosa atau tidak, meskipun itu terselip di dalam amal yang terlihat bagus. Orang yang jadi imam masjid tidak mau diganti itu kadang-kadang ya begini ini pola pikirnya itu. Kalau tidak saya yang jadi imam, rusak semua ini nanti. Apakah dia tidak mikir kalau setelah dia mati itu, kalau dia pikir hanya dia yang mampu menjadi imam, bagaimana dengan keadaan setelah dia mati? Ternyata orang itu setelah dia mati, agamanya juga tidak rusak, masjidnya juga tidak sepi, tetap ada yang jadi imam. Tapi ketika dia masih hidup, dia katakan, kalau yang ngimami bukan saya, itu salah semua. Ini loh namanya kesombongan yang terselip dalam amal kebaikan. Qala dawuh sapa Abu Ishaq Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini, al-khataru utawi kekhawatiran fil fi'li ing dalem perbuatan iku ma perkara yumkinu kang mungkin apa ayya'tarido ayyu'tarodo yen to den tentang fihi ing dalem khatar apa ma perkara yakunu kang ana apa al istighalu ketungkul bil aridi kelawan perkara kang anyar iku aula luweh utama minal aqdami tinimbang maju utawa melakukan atau mengambil kesempatan ala dzalikal fi'li ing atase mengkono-mengkono penggawean wa dzalika utai mengkono-mengkono khatar iku yako utumi bo apa dzalik fil mubahati ing dalem pira-pira barang kang mubah wasunani lan barang kang sunah wal faraidi lan pira-pira kang fardu.
Ala taro ana ta ora ningali sira annaman ing sak temene wong tudiku kang rupek alaihi ing atase man apa waktu sholati waktune salat wa qasada lan nejo sapa man adaaha ing nekani salat fa arada nuli anyar teka lahu maring man apa sapa apa kharikun wong kang kobong harikun wong kang kobong au gharikun utawa wong kang kerem yumkinu kang mungkin hu ing man apa ing qadhuhu nyelametaken harik au gharik iku aula luweh utama minal iqbali tinimbang madhep ala sholatihi ing atase salate man fala tasihu mongko ora sah idzan ing dalem nalikane iki istighal bingki bi ing qadhihi apa iradatul mubahati ngarepaken pira-pira kang mubah wan nawafil lan pira-pira kang sunah wal kasiri lan kang akeh minal faraidi saking pira-pira fardu bil hukmi kelawan pasti. Asy-Syaikh Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayin beliau berpendapat bahwa khawatir di dalam pekerjaan adalah perkara yang bisa datang secara mendadak, yang seandainya sibuk melakukannya lebih baik daripada melanjutkan pekerjaan yang lebih dulu ia lakukan. Hal ini terjadi pada hal-hal yang mubah, hal-hal yang sunnah, dan bahkan hal-hal yang fardu. Jadi misalnya kita sudah melakukan ada orang yang kehabisan waktu sholat, atau waktu sholat sudah sangat terbatas, mepet. Ini mestinya secara hukum kita harus segera melakukan sholat. Tapi bagaimana jika di hadapan orang itu terjadi fenomena orang yang kebakar atau orang yang tenggelam dan dia berkesempatan untuk menyelamatkannya? Coba, maka lebih baik baginya menyelamatkan orang yang tenggelam itu atau yang terbakar itu daripada melakukan sholat. Jadi orang itu misalnya begini ya, tidak boleh pikiran itu terlalu kaku. Orang berkewajiban sholat, betul, sholat itu hukumnya wajib. Ini saya contohkan yang wajib saja, tentu yang sunnah lebih mudah, apalagi yang mubah. Andaikan kita sudah belum sholat dan waktunya sudah mepet hampir habis, itu secara hukum syar'i kita seharusnya cepat-cepat melakukan sholat, dan memang betul begitu, sholat itu harus segera dilakukan. Tapi bagaimana jika andai kata pada saat yang bersamaan ada orang yang tenggelam di hadapannya atau orang yang terbakar di hadapannya? Apakah kemudian dia tetap melakukan sholat karena alasan wajib itu? Atau dia menolong orang yang tenggelam? Nah, ini satu pilihan. Kalau kamu tetap melakukan sholat dengan alasan waktunya sudah habis, ini adalah kesalahan dalam bertindak. Kenapa begitu? Karena urusan yang melibatkan antara makhluk dan Tuhannya
itu lebih mudah daripada urusan makhluk bersama makhluknya. Ya, kalau kamu tidak menolong orang yang tenggelam atau orang yang terbakar itu, kamu sholat dulu, saya tak sholat dulu, nanti baru saya tolong kamu. Ya sudah mati, kamu selesai sholat, lah saya tolong sudah mati ya. Nah, memang karena kamu tolol, karena kamu bodoh, tidak ngerti mana yang harus diprioritaskan di antara dua perbuatan yang sama-sama wajib. Disinilah kita penting belajar ilmu itu lengkap. Dari mulai akidah, kemudian syariat, fikih maksud saya. Kemudian kita belajar ilmu tasawuf. Di dalam aturan fikih sudah jelas al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Kewajiban tidak boleh ditinggal kecuali karena satu kewajiban yang lain. Lah di antara dua kewajiban itu yang madharatnya lebih besar yang mana? Itulah yang harus kita Kita dahulukan. Ada orang, saya pernah dengar ada kasus ibu yang mau melahirkan meninggal dunia. Dan bayinya juga meninggal dunia karena lambatnya penanganan dokter. Dokter itu punya SOP. Saya kira tidak ada yang tidak tahu SOP itu. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, jika ada pasien gawat darurat, itu harus dilakukan tindakan. Lah saya pernah baca surat kabar, mendengar berita ada ibu yang melahirkan, bayinya tidak selamat, ibunya juga meninggal karena dokter mempermasalahkan kartu BPJS. Apalagi ini musim Covid itu sudah banyak berita, ada ibu-ibu yang melahirkan terlantar dan bahkan tidak selamat nyawanya hanya karena gara-gara nunggu hasil diapakan itu tes darah untuk ngerti positif atau negatif itu. Di di swab itu loh. Kalau swab kan ada yang di swab itu alasannya ini positif corona tenda. Wong mau melahirkan kok dadak dipersoalkan corona itu loh. Ini bukan saya yang membodoh-bodohkan dokter, tidak, tapi sikap yang seperti ini mazmumatun, tercela dan keji. Makanya orang pinter itu butuh ngerti hatinya itu harus ditata. Nilai kemanusiaannya di mana orang itu? Kartu BPJS itu kan formalitas, bentuk SPC kepada pemerintah. Itu kan lebih mudah diatur. Yang tidak mudah diatur itu ini nyawa taruhannya. Kalau terlambat ditangani, nyawa melayang, siapa yang akan diajak perhitungan? Maka harus didahulukan. Ini tidak ada kartunya, tangani dulu, kartu nanti dicari. Ini tidak ada keluarganya, tangani dulu, nanti keluarganya dipanggil. Kalau masih urusan negosiasi dengan urusan administrasi, gampang. Tapi kalau sudah nyawa, siapa yang kamu ajak debat? Malaikat Israel, kamu kenapa njabut nyawa? Apakah kamu akan begitu? Ini namanya jahil murokab. Goblok tapi double, gobloknya double. Itu orang yang tidak punya pri kemanusiaan. Makanya jadi dokter, tetaplah jadi manusia. Jadi guru, tetaplah jadi manusia. Jadi polisi, ya tetaplah jadi manusia. Nah, ini penting ini. Karena orang tidak pernah tahu. Ini orang yang tidak pernah ngaji pun sebenarnya sudah ngerti. Mana yang harus saya prioritaskan, mana yang harus saya nomor duakan. Sudah, lanjut.
Fa ing kila lamuno den ucapaken kaifa haileh kaya apa yasikhusah apa ayyaf tarido yen ayyuf iftarada yaftarido yen to mardoaken sapa Allah ala abdihi ing atase kawulane Allah mardoaken sayan ing suwiji-wiji wa yu'idulan ngancam sapa Allahu ing abet ala tarkihi ing atase tinggal syek tsumma la yakunu nuli ora ana iku lahu kedue abet apa salahun kebagusan fi fi'lihi ing dalem ngelakoni syek. Apakah kamu tidak melihat apa? Jika kamu bertanya, benarkah Allah memberi satu kewajiban kepada hambanya, juga mengancam jika hamba tersebut meninggalkannya, lalu Allah tidak menciptakan kebaikan dalam menjalankannya? Benarkah Allah memberi satu kewajiban kepada hambanya, plus mengancam hambanya jika hamba tersebut meninggalkannya, lalu Allah tidak menciptakan kebaikan di dalam menjalankannya? Fa'lam mongko becik ngertiya sira anna syekhana rahimahullahu qala iku qala dawuh sapa syekhana annallaha ing sak temene Allah iku layak muru ora bakal perintah sapa Allah al abda ing kawula bisyai'in kelawan suwiji-wiji illa wa fihi kejaba iku tetep ing dalem jerone syek salahun utawi salahuhu utawi kebagusane abet idza tajarrada ing dalem nalikane sepi sapa abet anil awaridi saking pira-pira perkara kang anyar teka wala yadhiku wala yudayyiku lan ora nyupetaken utawa ngrupekaken sapa Allah alaihi ing atase abet fi'lan ing penggawean fardhan kang fardu bihaitsu la mu'dila ing dalem sekirane ora ana ma'dilah ora ana panggonan ngalih iku maujud lahu kedue abet andzalika saking mengkono-mengkono fi'lu illa walahu kejaba iku tetep kedue abet fihi ing dalem fi'lu salahun utawi kebagusan wa inna marubama yusabbibu lan angin pestine ing dalem nalikane gawe sebab sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala lahu maring abet udhron ing alasan li ajlihi krana arae udur yakunu ana apa al udulu ngalih an ahadil makmuraini saking salah sijine barang kang den perintah loro iku aula luweh utama minal istighali tinimbang sibuk bil akhiri kelawan liyane kama dakarna kaya oleh nutur ingsun ing ma fayakunu nuli ana sapa al abdu kawula fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono udul ana iku makduron kang den tampa alasane bal majurul balik kang den ganjar illa bitarki hadzal fardi kejaba sebab tinggal iki fardu makjuron kang diganjar la bitarki hadzal fardi ora sebab tinggal iki fardu bal bi fi'lil fardi balik kelawan nglakoni fardu asani kang kaping pindho alladzi huwa kang utawi sani iku aula luweh utama. Ketahuilah bahwa
Guru kami telah menjelaskan, sesungguhnya Allah tidak memberi satu kewajiban kepada seorang hambanya, kecuali di dalamnya terdapat kebaikan, dengan catatan tidak adanya penghalang yang merintanginya. Allah juga tidak mempersempit hambanya dengan satu kewajiban saja yang tidak boleh ditinggalkan olehnya, kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi hamba tersebut. Namun terkadang Allah memberinya sebab sebagai satu alasan baginya. Dengan begitu lebih baik jika ia pindah pada satu pekerjaan kepada pekerjaan atau perintah yang lain, ketimbang sibuk dengan perintah yang satunya. Seperti yang pernah kami sebutkan tadi di atas, sholat fardu duhur iku wajib, menolong orang juga wajib. Menolong orang juga wajib. Perintah sholat duhur itu mengandung kebaikan. Perintah menolong orang yang tenggelam itu juga mengandung kebaikan. Nah, ini sebab yang dijadikan Allah. Dengan demikian, hamba itu memperoleh alasan atau bahkan mendapatkan pahala dari pekerjaan menolongnya itu. Ia mendapatkan pahala bukan karena meninggalkan kebajikan yang pertama, tapi ia karena melakukan kewajiban yang kedua yang lebih utama. Jadi meninggalkan sholat, tertinggalnya sholat itu karena ada udzur, Allah memberi ampunan dan bahkan memberi pahala. Bukan karena meninggalkan kewajiban yang pertama, tapi karena kita melakukan kewajiban yang kedua. Apa? Menolong orang yang tenggelam itu tadi. Sama dalam kitab fikih itu terkenal contohnya. Ada di barisan depan sendiri, itu jauh lebih besar pahalanya daripada baris yang kedua, ketiga, atau bahkan yang selanjutnya. Ini kalau tidak ada sebab lain, maka hukum itu akan tetap begitu. Tapi kalau ada sebab lain, misalnya ada orang yang datang terlambat dan berdiri sendiri di baris yang belakang, nomor 2. Dia dicablek oleh temannya untuk menemani di baris yang kedua. Ini secara matematis kelihatan rugi. Rugi apa? Kehilangan fadilah, keutamaan yang ada di baris pertama. Jangan khawatir, kamu akan diberi pahala yang setimpal, keutamaan yang setimpal, kebaikan yang setimpal dengan baris yang pertama. Dengan cara apa? Menolong. Jadi bukan karena meninggalkan baris pertama diberi pahala yang sama, bukan. Tapi diberi pahala yang sama itu karena dia menolong temannya yang berdiri sendiri di belakang. Kira-kira begitulah. Jadi ini namanya apa? Syekh Abu Bakar Al-Warraq itu menjelaskan, Allah tidak memberi satu kewajiban pada seorang hamba kecuali di dalamnya mengandung kebaikan. Walaqad sami'tu, lan teman-teman ngrungu ingsun al-Imam rahimahullah fi hadhil mas'alati ing dalem iki masalah. Yaqulu halih dawuh sapa imam, anna kulama sak temene sekabehane perkara iftaradha kang merdoaken sapa Allah ala ibadihi ing atase kawulane Allah minas sholati saking salat, wasaumi lan poso, wal haji lan haji wa nahwihi, iku fa fiha tetep ing dalem salat ila akhirihi sholahun utawi kebagusan.
la mahalata halih pasti lil abdi kedue kawula wasakhat lan sahapa iradatuha ngarepaken salat ila akhirih bil hukmi kelawan pasti fa in qala dawuh sapa imam fattafaqanuli nuli cocok apa ra'yuna pendapat kita ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sahhat iradatuha bil hukmi fabakia mongko tetep apa al mubahatu pira-pira perkara kang mubah wan nawafilu lan pira-pira kang sunah idzan ing dalem nalikane iki ittafaqa fi hadzal hukmi ing dalem iki hukum fa'lam mongko becik ngertiya sira dzalika mengkono-mengkono bakia fa innahu mongko sak temene mazkur iku min ghawamidil babi saking samar-samare bab tafwid wabillahi taufik wal hidayah. Aku pernah mendengar gurunya Imam Ghazali, maksudnya siapa yang dimaksud? Imam Haromen. Beliau berkata, sesungguhnya setiap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk hambanya, misalnya sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, tidak diragukan lagi, pasti di dalamnya terdapat kebaikan bagi hamba itu. Dan dibenarkan menginginkan hal itu dengan pasti. Kemudian beliau berkata, ternyata pendapatku sangat sesuai dengan hal itu. Dengan begitu, yang tersisa dalam masalah ini tinggal bagaimana menghukumi hal yang mubah dan hal yang sunat seperti itu. Perhatikanlah, hal ini adalah termasuk bab yang sulit, bab yang sangat mendasar. Fa ingkila hal ya'manul mufawwidul halaka wal fasada wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.